Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan meneruskan video saya sebelumnya tentang penggantian baterai ya di dalam timer ini. Timer ini mereknya Piolan ya. Ini timer digital. Yang dimaksud saya menggantikan baterai adalah baterai cadangan yang voltasenya 1,2 ya DC dengan apa ini namanya kurang ini ya, dengan ampernya kurang lebih 5 ampere 5 mil ampere ya. Ini timer digital ini dengan kapasitas maksimal 15 ampere dengan voltase tegangan 220. Waktu itu saya sudah ganti baterainya, sebelumnya ini mati ya. Sudah saya ganti baterainya dan sudah kembali normal. Ini saya lihat programnya di sini kan, di sini jam 7 saya hidupkan. Ini sekedar contoh aja. Jam 9 malam saya matikan. Hanya satu kombinasi aja ya. Lantas setelah kita cek sekarang ya, apakah seharusnya sekarang dia hidup nih. Sekarang hidup. Sekarang kita coba untuk kita cek apakah dia hidup apa enggak dengan multitester ya. Oke, ini saya sudah hidupin. Saya pakai multitester sini. Saya setting ke 750 volt AC ya. Karena dia kemungkinan di sini kan 220. Jadi kalau saya setting lebih bagus ke 750 AC. Kita coba dulu tes power yang ada dari terminal ini ya. Ini saya taruh di sini supaya kita yakin bahwa voltase di sini sudah ada ya. Nah, kita cek di salah satu lubang aja. Nah, kita lihat di situ 242 ya, 242 volt ya. Oke, sekarang kita cabut, kita coba tes. Ini kita masukin ke dalam colokan di sini ya. Oke, kita colokin dan indikasi lampu di sini nyala, artinya dia harusnya sudah on ya. Sini on ya. Saya tunjukkan di sini on. Nah, kita coba sekarang apakah di sini muncul voltase 220 atau 240 seperti yang ini. Jadi di sini pun saya tunjukin nih, di sini pun ada jalur ya, di sini line, di sini N, L dan N ya. Ini menunjukkan bahwa line ini adalah yang mengalirkan listrik, N adalah netralnya ya. Nah, ini kalau kita coba pakai tester, coba ya. Nah, kalau kita lihat di sana dia cuman mengeluarkan output kurang lebih 49 volt. 49 volt yang seharusnya 220 nih, harusnya 220. Karena untuk menghidupkan ya. Terus mode-nya nih di sini saya coba off-kan dulu ya. Kita dulu saya off-kan. Ini off ya. Sini ada tulisan off di sini, nggak kelihatan ya. Saya coba tes lagi, harusnya dia 0. Ternyata dia masih sama. Artinya output yang dihasilkan dari timer ini itu tidak 220 walaupun dia on. Dia hanya sekitar 48 atau 49 volt saja. Nah, kalau kita coba tes lagi ya di titik inilah ya, kita tes lagi di sini. Nah, itu kan ada 243 lah ya kurang lebih. Oke, sekarang ada apa dengan alat ini? Kenapa dia tidak mau hidup pada saat kita sudah ganti baterai baru? Oke, ini saya sudah buka ya dalemannya ini. Yang waktu saya ganti itu adalah yang ini, baterai ini. Baterai yang ini ya, yang saya ganti 1,2. Ini banyak dijual ini. Ada sebagian sih katanya bisa di recharge ya, dipancing sama adaptor atau untuk
tempat untuk ngecas HP ya, dan itu berhasil. Tapi saya mengambil jalan pintas, saya ganti aja yang baru. Oke, kita copot dulu ininya ya. Ini kita copot dulu supaya lebih enak. Oke, dengan dicopot ini berarti ini mati ya, tuh, karena nggak ada suplai listriknya. Nah, kondisi ini saya juga belum paham. Yang pasti ada dua alat di sini. Pertama adalah ini kotak besar ini biasanya warna hitam atau biru. Ini adalah relay. Ini adalah pemutus arus AC ya, pemutus arus AC. Pada saat program dia on, di sini ada switch yang otomatis menempel, sehingga dia akan mengalirkan listrik ke sini. Ini line, nah sini adalah netralnya. Tapi waktu inputan masuk, dia ada di bawah. Ini kita tarik ya, dia masuk nih. Waktu inputan dia, waktu kita colokin yang sebelah sini ya, dia masuk ke sini, tapi outnya dia ada di atas gitu. Dia ada di atas. Nah, pertanyaannya kenapa dia tidak menghasilkan output yang sama 220 seperti dia input pada saat switch ini on berdasarkan program yang sudah disetting ya. Ini fungsinya hanya sekedar, saya deketin lagi ya, hanya sekedar relay ya. Relay artinya on off, mutus arus sesuai dengan program. Kalau dia waktunya on, dia akan switch menjadi on. Kalau waktunya off, dia akan rilis ya, switchnya itu rilis. Ini ada 4 pin ya di sini. Oke, karena ini sifatnya untuk on off saja, maka kerusakan harusnya kalau dia off, dia harusnya tidak ada aliran listrik. Tapi tadi waktu kita coba off di sebelah sini ya, waktu kita akan off di mode-nya, di mode sini dia tetap hidup, artinya dia tetap bermain ya, berfungsi, cuman tidak cukup voltase yang dialirkan ke output. Nah, sekarang kita coba periksa ini dulu ya. Oke, saya ingin coba cek ulang ya. Pertama di baterainya ya, baterainya kita cek ulang. Di sini saya akan kasih DC, saya kasih ke 2 volt aja. Baterai ini yang positifnya berada di sisi sini ya, sisi sini. Oke, kita coba cek. Kita lihat di situ 1,2 ya, masih bagus karena memang baru nih baterainya ya. Ini baru baterainya. Oke, selanjutnya kita cek komponen lain yang kira-kira perlu kita cek ya, yang bisa kita cek. Saya sementara nggak begitu paham soal ini, alat multitester digital untuk pengecekan ininya, karena memang saya bukan teknisi elektronik ya, lebih banyak kepada coba-coba. Oke, ini sekarang saya mau ngambil ke 10 ini ya, 10 kilo ohm ya istilahnya atau apa. Yang intinya harusnya sih dia nyambung nih. Pertama saya akan cek tahanan di sini, berapa tahanannya di sini. Saya coba cek lewat sini ya, ini kita coba di sini. Kita tempel di sini. Oke, itu jarumnya bergerak ya, perhatikan yang di sini ya, jarumnya bergerak, artinya dia masih bagus ya tahanannya, hitungannya. Lantas kita coba cek yang bulat hitam ini, kapasitor apa istilahnya ini namanya, berapa apa. Oke, sini kita cek, agak ribet ya, karena ini saya bukan di ruang kerja dan memang nggak punya ruang kerja untuk alat elektronik ya, jadi di teras saja. Ini kita tes di sini.
Oke, dia sempat bergerak ya, biasanya gitu kapasitor kalau kita coba tes bergerak, nggak kelihatan ya. Oke, saya berdiriin deh, perhatiin di sininya ya. Oke, kita coba tes mana tadi ini ya. Ini bergerak, kalau saya pindahin di sini, nah dia bergerak lagi ya. Artinya menurut saya komponen ini sama ini itu masih bagus. Tinggal komponen relay atau cenderung ini nih yang kuning nih ya, ini nanti saya akan copot. Ini yang kuning ini akan saya copot dulu ya, untuk pengetesannya, karena kalau waktu saya tes di sini ini titiknya di sini, saya tes dulu ya. Ini sama sini dia tidak menghasilkan suatu koneksi ya sama sekali kalau saya bolak-balik. Oke, itu ya. Oke, nanti saya copot dulu ya. Oke, ini saya sudah cabut ya komponen yang ini ya. Nah, ini saya sudah cabut. Kita menggunakan alat ini, alat sedot timah ya. Tentunya dengan solder juga di sini. Ini komponennya nggak begitu jelas ya. Coba saya dekatkan. Oke, ini saya sudah cabut. Ini sebuah kapasitor ya, dengan ukuran 0,33 mikrofarad ya, 310 volt ya. Ini kapasitor yang saya cabut. Ini akan saya coba tes kapasitor ini ya. Ya, kapasitor ini saya akan tes. Ini dia dengan multitester ya, apakah dia masih bagus apa tidak. Saya tes ya di sini, ininya di sini ya. Nggak bergerak ya sama sekali. Terus saya pindah sini, nggak bergerak. Biasanya kapasitor tuh, kalau yang saya tahu pengalaman saya tuh, kalau kita tes dia akan bergerak ya, sedikit balik lagi. Terus kalau kita balik juga dia bergerak lagi. Jadi ini kemungkinan komponen inilah yang menjadikan gak jelas ya. Komponen ini yang menjadikan timer itu tidak bekerja. Saya akan cari dulu komponen ini di toko spare part elektronik ya. Nanti saya lanjutkan, saya pasang, saya tes lagi. Oke.